Sebelumnya aku kuliah ngambil jurusan teknik industri di Universitas Trisakti. Kenapa ngambil teknik industri? Karena simple. Jadi waktu SMA aku jurusannya IPA, terus IPA pilihannya cuma 3, kalau nggak IPA, teknik, kedokteran. Ya aku merasa mampunya di bidang teknik. Dan kenapa industri? Karena dari dulu sebenarnya aku suka banget dengan dunia IT. Cuman banyak pertimbangan, teman-temanku bilang 4 tahun harus betah loh sama coding. Oh iya, bener juga gitu. Kayaknya akan ngambil jurusan yang ada berkesinambungan dengan IT juga, dan aku nemu teknik industri, oh kayaknya dia general nih, dia ada IT iya, production iya. Kebetulan aku teknik industrinya di bagian manufaktur, jadi benar-benar belajar soal pabrik sih. Jadi IT-nya pun software pabrik, oke manufaktur gitu. Selama menjalani kuliah dengan teknik industri gitu, aku bilang menyesal enggak, karena aku lumayan aku termasuk orang yang fleksibel gitu. Even aku nggak tahu ke depannya mau apa, pada saat itu aku juga bingung kayak kuliah apa ya gitu, harus kuliah nih gitu, ada kesempatan kuliah juga. So aku ambil, kira-kira itu juga cukup banyak pertimbangan ya, kayak gue siap nggak ya gitu. Sebenarnya itu salah satunya dipilihin bokap juga sih gitu, kayak udah teknik industri aja kayaknya bisa, oke udah. Jadi secepat itu ngambil keputusannya. Dan pada saat aku menjalani, kayak banyak teman-temanku yang ditanya gimana, nyesel nggak kuliah di industri? Aku nggak pernah bilang nyesel sih, karena kayak kalaupun aku nggak ngerasa mampu di satu bidang, aku selalu menemukan hal baru dan ternyata aku suka ya gitu. So 4 tahun kuliah teknik industri, aku nggak bilang menyesal. Aku selalu senang dengan apa yang aku ambil. Jadi kalau teman-teman tahu, di industri itu kita belajar ilmu ergonomi. Jadi ergonomi itu kita belajar tentang manusia, mesin, dan lingkungannya. Dan aku menemukan, ini nih salah satu ilmu yang mempelajari juga dengan hubungan manusia gitu. Emang dari dulu interest sih, sebenarnya dulu cita-cita aku dari kecil aku pengen jadi psikolog. Jadi kayak rencana buyar semua, pengen psikologi, kuliah teknik industri, sekarang apa gitu. Tapi aku nggak pernah menyesali semuanya. Dan ya itu, ilmu ergonomi itu salah satunya yang mempelajari kayak misalkan kita bikin kursi, bikin meja gitu. Ini kira-kira udah sesuai dengan postur tubuh atau belum gitu. Bahkan nggak cuma benda-benda yang bisa kita rasakan, digital pun juga ternyata part of ergonomi gitu loh. Jadi aku merasa kayak, wah ini kayaknya gue dapet nih. Nah itu yang membuat aku jatuh cinta sama teknik industri waktu itu. Nah peluang karir yang aku cari sebenarnya itu banyaknya di luar Indo sih gitu. Karena aku emang saat itu bener-bener jatuh cinta banget sama ergonomi. Skripsiku pun juga tentang ergonomi ya. Jadi kayak, pengen banget nih kerja di tempat yang bisa problem solve tentang human factors atau apalah, desain produk di bagian apanya lah kayak gitu. Cuman kayaknya background gue nih setengah-setengah banget, dan aku pun juga menyadari kayak ilmu teknik industri yang aku punya itu ya tidak sekaya dengan teman-temanku ya kalau aku melihat kemampuanku gitu sih. Oke, jadi yang mendorong UI UX sebenarnya ya masih di ilmu ergonomi itu. Kita belajar tentang ada namanya usability. Nah, usability kegunaan udah pasti produknya ya digital gitu. Apalagi sih kegunaan kalau misalkan produk yang biasa bukan usability. Terus aku di situ juga, wah ini menarik nih, tapi di situ aku belajarnya tentang usability testing. Jadi bukan ilmu yang, maksudnya kalaupun UI UX itu kan kaya ya, nggak cuma usability gitu, dia ada banyak lah faktornya, legibility, visibility, dan segala macam. Nah aku cuman kupasannya sedikit gitu, terus aku di situ kayak, jangan-jangan jodoh nih gue, kan gue udah kayak belajar sedikit nih, kayak gue bisa nih. Dan emang dari dulu aku suka banget dunia desain gitu. Aku dari kecil suka gambar, dari kecil emang interestnya ke art gitu. Musik aku juga suka. Jadi untuk melatih kepekaan aku terhadap desain itu nggak susah buat aku gitu. Dan UI UX ini kan ya itu tadi, dulu emang pengennya IT, terus kayak apa jangan-jangan ini jalannya ya. Aku emang interest IT, tapi aku bisanya di bagian interface-nya nih gitu. Terus aku mencari-cari jawabannya, teman-temanku juga banyak yang bilang, "Ter, lu kayaknya cocok deh di UI UX gitu." Cuman aku kayak, masa sih, kan harus bisa coding, terus harus ngerti ini itu, belajar apa gua? Kan aku baru tahu ternyata ada jurusan UI UX itu ada di satu universitas, kayak
wah kemana aja gue, ternyata selama pas aku kuliah 2015 ya, ternyata udah ada gitu. Itu sih yang mendorong aku, kayaknya gara-gara teman-teman itu, terus orang tua juga puji Tuhan sangat support aku mau apa gitu. Even aku kuliah apa, kerja apa, mereka nggak pernah permasalahin, semuanya keputusan di aku. Dan itu yang makin bikin aku, oh iya ya, hidup cuma sekali, kalau nggak dicoba nyeselnya nanti nggak tahu deh kayak gimana gitu. Toh juga masih muda gitu, aku masih punya banyak ruang buat eksplorasi diri aku, belum masuk dunia karir juga, so why not. Taunya UI UX itu tahun 2018 akhir kayaknya. Itu mulai kayak banyak kan di Instagram tuh kadang ngeliat ads apa kayak gitu tuh, kayak UI UX gitu, kok makin banyak kena info gitu. Terus habis itu baru sadar loh, ternyata selama ini gue tahu interface HP, interface website itu UI UX. Itu kayak wah ini sih yang gue cari, emang dari dulu nggak tahu aja namanya. Oh ternyata ini gitu sih, makanya aku langsung oke, kayaknya ini deh. Purwadika itu as simple as aku nge-google sebenarnya. Mungkin aku juga ini ya, circleku itu ya orang IT banyak sih, cuman pada saat itu mungkin karena aku tidak mau membebani teman-temanku untuk diajak curhat, gue apa nih ke depannya gitu. Akhirnya ya udah, aku coba cari sendiri. Pokoknya aku searching UI UX short course gitu. Terus berapa dari atas tuh kayak Purwadika. Terus aku lihat domainnya Purwadika. Oke nih kayaknya trusted. Terus aku klik nih, paketnya jelasinnya sangat-sangat transparan gitu, kayak oh nanti belajarnya gini. Terus ya udah, pengajuan proposal dong ke bokap. Ya emang aku belum punya penghasilan gitu, aku pun bukan tipe yang kayak usaha sana sini gitu. Jadi ya wes, aku cerita sama bokap kayaknya pengen ngambil ini deh, short course ini. Dan aku tahu kan itu emang nggak murah gitu, so aku juga harus meyakinkan kira-kira aku bisa bertanggung jawab nggak ya dengan keputusanku gitu. Nggak mungkin aku mau berhenti tengah jalan juga kan. Tapi ya udah, akhirnya singkat cerita diizinin. Terus aku ambil yang batch 6 kalau nggak salah di BSD ini. Aku sedihnya kan berharapnya bisa offline ya di tahun 2021 awal itu. Cuman karena nggak, oh ya udahlah gitu. Yang buat aku happy adalah aku jadi bisa sekelas sama teman-teman yang Jakarta. Jadi kan rame tuh. Karena yang di BSD emang waktu itu cuma beberapa orang sih. Nah kalau rame, aku ngerasa lebih kayak, wah teman-teman perjuanganku banyak nih, aku nggak sendirian dan aku bisa belajar bareng lah gitu. Kayak progres bareng banyak gitu, rame. Dari materi, senang karena aku tipe orang yang kalau aku belajar itu aku harus tahu akarnya dulu, baru bisa kemana-mana. So fundamental UI UX yang diajarin di sini oke banget sih, bener-bener kan aku nggak punya pengetahuan apapun soal UI UX itu. Desain ya paling tahu, cuman kan UI UX beda nih karena kita user centric gitu kan, jadi harus pakai empati juga, harus ngerti sisi user gimana. Nggak bisa tuh ngedesain yang wah kayaknya ini artistik gitu tapi user nggak ngerti. Ya aku ada sisi itunya juga sih, kayaknya ini bagus ya, oh iya ujung-ujungnya user yang make. So itu yang bener-bener pola pikirnya yang kayak digodok gitulah istilahnya. Sekarang lucunya ketika habis belajar UI UX tuh kayak ngelihat apa misalkan display menu itu kayak ini spacingnya kayaknya dempet banget deh. Itu nggak kalau ngelihat apa aplikasi, waduh ini terlalu ke kiri, ini kayak kurang ke atas, lucu sih. Jadi apa ya, lebih aware dan serunya karena emang tampilan UI UX ini bisa kita lihat dimanapun, apalagi sekarang semua udah pakai gadget, semua orang udah familiar dengan website dan apa segala macem, jadi lebih kayak kaya gitu bangnya, kayak kemarin gue bisa ngeliat ini nih, kayaknya bisa diulik, kayaknya bisa jadi bahan pembelajaran. Proses rekrutmennya, nah aku waktu itu ngikutin flow-nya PCN aja nih, karena nggak ada hiring day ya. Sebenarnya kayak ekspektasinya dulu, wah ikut Purwadika, ikut ngerasain yang hiring day gitu. Tapi ternyata prosesnya diubah, cuman ya itu sih menariknya sistemnya itu rapih gitu loh. Kalau di zamanku aku bikin ini dulu CV, portfolio, setelah final project tuh aku bikin CV, portfolio, terus nanti di review dulu sama ada bagian akademik di review, terus nanti diajak ngobrol kira-kira aku pengen di perusahaan yang kayak gimana sih, di bidang apa, ada perusahaan yang dihindari nggak, itu oke juga sih, karena kan emang ya masa kita
mau di perusahaan mana aja kan kayak nggak mungkin lah gitu. Pasti ada yang pengen, ada yang enggak gitu. Jadi seru juga sih kayak, oh proses rekrutmennya sedetail itu. Terus nanti ada adminnya tuh yang kayak nanyain secara berkala, pokoknya setiap ada info baru pasti ditawarin, Kak Teresa ini ada open nih, mau nggak, mau apply nggak gitu. Kalau mau bilang iya, kalau nggak ya bilang enggak, ya bener gitu. Nggak ada paksaan aku harus bilang iya juga gitu loh. Jadi kayak bebas banget. Lebih lucunya kayak dijemput bola aja sih. Ikut PCN tuh kayak ikut jemput bola aja gitu. Itu baru rekrutmen awal. Nah pas setelah bilang iya ke beberapa perusahaan gitu, nah nanti ada yang ngekontak tuh entah via WA atau email, ngundang buat HR interview. Terus nanti habis itu biasanya setelah HR interview tuh kita dikasih design test. Pasti mereka mau tahu dong skill kita, kayak nggak cuman tahu oh Fitma bisa berapa persen gitu, tapi bener-bener dikasih. Biasanya tuh desain tes 3 harian dan macam-macam tuh yang diminta, entah redesign atau revamp atau bikin dari nol kayak gitu. Seru sih, kayak jadi latihan juga gitu loh kalau misalkan apply di tempat lain, oh kayak gini gitu. Ya even ada yang misalkan udah sampai desain tes terus tinggal ini tapi maaf ditolak desainnya, itu emang pahit juga sih. Cuman di situ kayak jadi nanya ke teman-teman atau enggak ke mentorku dulu kayak, ini gimana ya, kira-kira salah aku di mana gitu. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang ngasih feedback yang benar-benar detail gitu, dan wah itu aku sangat appreciate banget sih, karena feedback apapun penting buat aku kan sebenarnya. Dan setelah desain tes biasanya interview entah sama usernya, entah tim, entah sendiri gitu, ada kadang di review, terus nanti dikasih tahu info berikutnya apakah aku diterima atau enggak, baru deh. Saat ini aku bekerja di Nice to Meet You Studio. Nice to Meet You ini bergerak di bidang industri kreatif dan aku bekerja sebagai UI UX designer. Yang aku kerjakan di sini, aku mendesain website atau aplikasi dan juga meeting dengan beberapa departemen lainnya. Sekarang aku lagi ada project lumayan lagi aktif. Yang satu itu redesign website tentang ada suatu website down tuh dia bisa kasih notifikasi kayak gitu loh. Website di bidang IT. Nah satunya lagi aku membuat website tampilan desktop dan mobile untuk produk NFT project. Aku sangat-sangat bersyukur sih di sini, ini pengalaman pertama. Terus lingkungan kerja itu juga benar-benar ngedukung aku. Aku dikasih ruang yang begitu besar sih untuk mengeksplorasi, untuk mengembangi diri aku juga gitu. Dan gak ada batasannya gitu karena memang kita kan remote gitu, jadi gak terhalang sama tempat lantai berapa harus kemana. Jadi aku kayak bisa sekedar ngechat siapa kan gitu. Dan yang menariknya di Nice to Meet You itu kita punya ritual untuk meeting. Pokoknya setiap 2 kali seminggu itu kita ada meetingnya sebentar, kayak sekitar 15 menit dengan orang-orang yang random gitu. Jadi diputar, mungkin itu cara mereka buat biar kita semua, karena memang orangnya belum banyak sih, jadi kita semua bisa kenal dengan yang lain. Aku pun bisa ngobrol dengan CEO-ku, aku bisa ngobrol sama mungkin teman-teman yang masih baru sama kayak aku, kayak gitu. Aku merasa Purwadika ini sebagai pintu, karena Purwadika membuka jalan aku untuk mempelajari dunia baru, di mana dulunya aku mempelajari dunia teknik industri, sekarang aku harus mempelajari dunia teknologi informasi. Kalau kata bokap sih, investasi di pendidikan itu nggak akan menyesal. Orang pun juga kuliah tuh S2, S3 atau nggak ngambil short course, ya ini sama aja gitu. Aku dibekali dengan pengetahuan yang baru, pengalaman baru, bisa belajar hal-hal baru, dan yang ternyata itu aku sukai gitu. Jadi aku bisa bilang itu worth it. Bangga. Kenapa aku bisa bilang aku bangga sama diriku? Karena aku berhasil menghadapi semua proses itu, kayak ya suka duka. Selama aku mencari hal yang aku suka itu, aku berproses di dalam itu gitu. Jadi banggalah, I'm so proud of you. Halo, namaku Teresa, alumni Job Connector UI UX Design di Purwadika. Sekarang aku bekerja di Nice to Meet You Studio sebagai UI UX Designer, and this is my alumni story.